Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Mustaqim dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum perkerasan jalan. Yang pertama, pengujian analisa saringan agregat halus dan agregat kasar, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pengujian. Yang kedua, peralatan yang dipakai. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, prosedur pengujian. Yang kelima, pengolahan data. Dan yang keenam, analisa secara umum. Yang terakhir, kesimpulan. Tujuan pengujian. Apa sih tujuan dari pengujian ini? Tujuan dari pengujian ini adalah menentukan distribusi atau persentase butiran agregat yang akan digunakan dalam campuran aspal. Dan peralatan yang dipakai antara lain, yang pertama alat splitter, yang kedua skop mini, yang ketiga satu set saringan, dan yang keempat timbangan digital. Selanjutnya bahan yang dipakai dari pengujian ini, yang pertama agregat hotbin 1 ukuran 2-3 inci, yang kedua agregat hotbin 2 ukuran 1-2 inci, yang ketiga agregat hotbin 3 ukuran 1-3 inci, dan yang terakhir agregat abu batu. Untuk prosedur pengujian, yang pertama pembuatan agregat atau SSD dengan bantuan alat yang dibuat ukuran hotbin 1, 2, 3 dan abu batu dimulai dengan penggilingan di kuari. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah mengambil sampel dari kuari, mengambil agregat atau SSD hotbin 1, hotbin 2, hotbin 3 dan abu batu. Selanjutnya lakukan pengambilan pembagian sampel dan alat splitter dengan alat splitter agar didapatkan ukuran berat yang sama, karena kita menggunakan sampel dalam setiap pengujian. Pembagian sampel bisa dengan cara splitter atau dengan ditimbang. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Jadi kita memisahkan dulu si hotbin 1, 2 atau 3-nya. Terus misalkan hotbin 1 nih yang pertama. Terus kita masukkan ke alat splitter ini. Terus nanti digoyang-goyang atau nanti akan terpisah menjadi dua bagian. Selanjutnya, yang keempat, menyusun saringan dengan susunan ukuran saringan yang paling besar berada di bagian paling atas. Kemudian masukkan benda uji ke dalam saringan dan lakukan penyaringan dengan alat atau bisa dengan manual untuk melihat berat dari setiap agregat yang tertahan dari setiap nomor saringan. Dan dilakukan dengan berapa jenis benda uji. Jadi setiap misalkan agregat 1, agregat hotbin 1, hotbin 2, hotbin 3, jadi masing-masing gitu. Contohnya seperti gambar 2 ini memakai saringan dari yang ukuran paling besar sampai dengan paling kecil. Selanjutnya nomor 5 itu kemudian ditimbang hasil dari splitter tadi. Agregat ditimbang untuk berat agregatnya yang tertahan pada setiap ukuran saringan gitu. Dan selanjutnya catat data tiap timbangan dan lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai persentase dari setiap berat agregat yang tertahan. Selanjutnya pengolahan data. Jadi si data yang tadi yang telah kita catat, jadi kita akan mendapatkan nilai persentase nih dari setiap berat agregat yang tertahan. Nah, ini contohnya seperti yang di bawah ini. Contoh pada saringan 3/4 diketahui kan berat tertahan tadi 55,09 gram. Berat keseluruhan sampel sebelum dicuci itu 1903,7 gram. Nah, jadi di bawah ini contoh untuk mencari persen berat tertahan. Dengan rumus berat tertahan dibagi berat sebelum dicuci dikali 100. Tadi kan berat tertahannya 55,09, terus berat sebelum dicucinya 1903,7 dikali 100. Nah, didapatkan 44,91%. Dan yang kedua itu mencari persen lolos. Nah, mencari persen lolos itu rumusnya 100% dikurangi persen berat tertahan. Dengan hasil tadi persen berat tertahan itu 44,91. Jadi 100% dikurangi 44,91 didapatkan 55,09%. Nah,
Dengan catatan, lakukan perhitungan untuk mencari persen berat tertahan dan persen lolos untuk semua agregat yang tertahan pada semua nomor saringan. Ini adalah contoh hasil laporan analisa saringan. Untuk contoh bahannya Hotbin 1, lokasi pengujiannya di laboratorium PT Trimukti Permata Putra. Nah, ini untuk tadi kan di saringan nomor 1, sampel satunya berat tertahannya berapa, terus sampel 2-nya berapa. Untuk ukuran 1, 3/4, 1/2, 3 sampai 3/8 untuk Hotbin 1. Selanjutnya analisa. Analisa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama analisa percobaan, yang kedua analisa hasil, yang ketiga analisa kesalahan. Pada analisa percobaan, uji agregat ini dilakukan dengan uji splitter dan saringan saja. Namun pada pengujian saringan tidak dilakukan dengan alat shape shaker. Yang kedua adalah analisa hasil. Pada percobaan uji agregat di atas, kita mencari jumlah hasil dari setiap agregat yang lolos dan hasil dari saringan yang lolos. Kita olah dalam perhitungan untuk mencari persen berat tertahan dan persen lolos yang selanjutnya data ini digunakan untuk tahap selanjutnya. Dan yang terakhir analisa kesalahan. Pada percobaan ini terdapat beberapa faktor kesalahan, diantaranya faktor alat. Misalkan faktor alat dari timbangan nih, kan memakai timbangan digital. Misalkan terjadinya mati lampu, itu kan menjadi faktor alat karena si digitalnya mati. Terus faktor cuaca, misalkan ketika kita mengambil si hot bin, terus si hot binnya itu terlalu basah gitu. Dan yang terakhir faktor human error. Pada faktor human error ini bisa terjadi karena kesalahan perhitungan atau kesalahan saat kita mencatat sebuah datanya. Nah, dari kesimpulan pengujian tadi didapatkan dari awal pengolahan bahan di kuari, kemudian pembagian sampel dengan alat splitter, dan melakukan penyaringan berdasarkan ukuran saringan dari terbesar sampai terkecil, sehingga didapatkan data persen berat persen lolos agregat dari setiap ukuran untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya pengujian analisa berat jenis. Tujuan untuk percobaan ini menentukan spesifik grafiti dan penyerapan air agregat halus. Dengan mengetahui nilai spesifik grafiti, maka kita dapat menentukan nilai bulk specific gravity. Bulk specific gravity (SSD) atau survey saturated dry, bulk specific gravity kering, afferent specific gravity, dan persentase absorpsi. Nilai bulk specific gravity adalah karakteristik umum yang digunakan untuk menghitung volume yang ditempatkan oleh agregat dalam berbagai campuran, termasuk semen, beton, dan campuran lainnya yang proporsional. Ya, nah, untuk peralatan yang kita pakai, yang pertama ada timbangan, yang kedua ada keranjang, yang ketiga ada wadah, yang keempat ada kipas angin, yang kelima ada pikrometer, yang keenam ada kompor listrik, yang ketujuh ada lap. Untuk bahannya tersendiri masih sama seperti percobaan yang tadi, ada agregat Hotbin 1 ukuran 2-3 inci, ada agregat Hotbin 2 ukuran 1-2 inci, ada agregat screen ukuran 1-3 inci, agregat abu batu, dan air. Nah, untuk pengujian berat jenis untuk Hotbin 1, 2, 3 abu batu, untuk prosedur pengujiannya hampir sama juga seperti tadi. Yang pertama kita siapkan benda uji yang sudah melalui proses curing. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini udah melalui proses quartering. Jadi di sana ada Hotbin 1, Hotbin 2, Hotbin 3, dan abu batu gitu. Jadi udah dipisah-pisah. Nah, untuk selanjutnya ambil sampel untuk Hotbin 1, 2, 3, dan abu batu. Pengambilan benda uji dilakukan, kemudian lakukan splitter untuk membagi agar menjadi 2 sampel, atau bisa juga dengan dilakukan penimbangan. Nah, selanjutnya bersihkan benda uji ini dengan cara meredam selama 30 menit per hari agar material SSD bebas dari debu, dan kemudian keringkan SSD dengan metode oven atau dipanaskan di katel atau di wajan. Nah, selanjutnya setelah kita tadi sudah mendapatkan proses yang tadi, selanjutnya masukkan si SSD ke dalam keranjang dan masukkan ke dalam air untuk kita timbang berat SSD di dalam airnya. Nah, nah tadi kan si SSD-nya udah kita masukkan nih ke dalam air. Selanjutnya kemudian kita timbang si hot bin tadi bersamaan dengan air gitu.
Nah, selanjutnya setelah kita menimbang, keringkan si SSD dengan cara dilap, kemudian diangin-anginkan. Usahakan tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Yang terpenting si permukaan SSD-nya atau hot bin-nya kering. Selanjutnya untuk tim setelah kita lap tadi, terus kita timbang kembali. Setelah si hot bin-nya dikeringkan, terus kita timbang kembali. Nah, setelah kita tadi catat dan lakukan perhitungan dan lakukan pengujian dari tahap awal sampai akhir ini untuk hot bin 1, 2, dan 3 dan abu batu. Nah, selanjutnya untuk prosedur penelitian abu batu nih. Untuk yang pertama, siapkan bahan abu batu dan kemudian cuci bahan uji abu batu dengan merendam selama 24 jam untuk menghilangkan debu dan selanjutnya keringkan dengan cara didiamkan dan bisa juga dengan bantuan cahaya matahari selama 24 jam. Nah, setelah itu ambil sampel abu batu dan timbang seberat kurang lebih 500 gram. Nah, setelah itu benda uji dimasukkan ke dalam kerucut Abraham dalam 3 lapis. Pada masing-masing lapisan ditumbuk 8 kali dan ditambah 1 kali pada bagian terakhir. Lalu angkat kerucut secara vertikal ke atas dan kemudian lihat bentuk agregat hasil cetakan. Apabila si agregat tersebut semuanya rubuh ketika diangkat, maka bahan harus diganti. Jadi ketika kita menumbuk si abu batu ini, ketika kita setelah menumbuk selama 8 kali terus kita angkat si kerucut ini, terus si abu batunya buyar langsung. Nah, itu si agregat itu harus diganti itu karena tidak sesuai dengan yang ada di SNI-nya. Nah, setelah kita kalau misalkan tadi si kerucut itu udah aman, kita si bahannya uji coba dengan kerucut atau sudah baik dan tidak roboh, maka kita ke tahap selanjutnya yaitu kita isi piknometer dengan air, kemudian timbang si piknometer isi air tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah selanjutnya masukkan si sampel abu batu kira-kira 3/4 ke dalam piknometer. Dan kemudian timbang berat piknometer isi air plus si abu batu, usahakan air pas dengan garis yang ada di piknometer dan jangan lupa untuk dicatatnya. Contohnya seperti gambar tersebut. Jadi ketika kita udah memasukkan si abu batu ke dalam piknometer terus kita isi air. Si isi air itu di si piknometer itu ada garis di atas. Jadi harus pas dengan sesuai garis tersebut. Nah, setelah si air sama si abu batu dicampurkan dalam piknometer, selanjutnya kita panaskan nih si piknometer dengan kompor listrik selama kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan gelembung pada sampel abu batu. Jadi maksimal itu 15 menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 15 menit bisa terjadi kayak meledak gitu sih. Karena kan panas gitu. Nah, untuk pengolahan data percobaan nih, perhitungan untuk agregat kasar bisa dicari dengan rumus sebagai berikut. Jadi untuk berat jenis buknya, untuk berat jenis kering permukaan jenuh, berat jenis semu, terus penyerapan absorpsinya. Nah, ini adalah contoh perhitungan diperuntukkan hotbin 1, 2, dan screen. Contoh perhitungan pada hotbin 1, contohnya seperti berikut. Jadi ini data-data yang telah saya dan teman-teman dapatkan ketika melakukan praktikum di PT Trimukti. Contohnya seperti di gambar ini. Ini untuk perhitungan abu batu hampir sama seperti yang tadi. Dan ini hasil dari perhitungan yang telah saya dan teman-teman lakukan. Dan ini hasilnya. Untuk abu batu dihasilkan untuk berat jenis bloknya dihasilkan 2,47, permukaan jenuhnya 2,57, berat jenis semuanya 2,75, terus penyerapan absorpsinya 4,10. Nah, ini untuk contoh periksaan berat jenis. Jenis agregatnya kasar, contohnya HB1. Dapatkan hasil sebagai ini. Jadi untuk benda uji pas di open periksaan 1, 2 didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk benda uji permukaan jenuh sebagai berikut dan sebagainya. Jadi ini si data-data yang saya dan teman-teman dapatkan ketika melakukan praktikum. Nah, selanjutnya ini juga sama. Ini tuh untuk jenis agregat halus, contohnya untuk abu batu. Jadi udah di open tuh pemeriksaan kesatunya berapa, keduanya berapa. Jadi saya dan teman-teman tuh melakukan praktik ini dengan 2 sampel. Jadi sampel pertama dan sampel kedua. Biar ada perbandingan gitu.
Ini selanjutnya untuk jenis berat bukunya, jenis permukaan jenuh, berat jenis semu, dan penyerapan. Nah, sudah dapat itu, selanjutnya setelah melakukan uji analisa saringan dan uji penulisan berat jenis, kita menentukan jumlah proporsi dari setiap agregat dan dengan perhitungan pada tabel di bawah ini. Di sini kita merencanakan jumlah dari analisa agregat gabungan tidak melebihi atau kurang dari space AC kurangi BC 15. Dan ini adalah hasil dari yang saya dan teman-teman dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung agar proporsi dari hotbin 1, 2, 3, dan hotbin 4 proporsi jumlahnya harus 100%. Jadi kita merencanakan dari hubungan antara analisa agregat gabungan hingga didapatkan hotbin 1 10%, 2 17%, hotbin 3 20%, hotbin 4 50%, dan filler 3%. Nah, ini hasilnya hotbin 1 itu berapa? Hotbin 1 110 gram, hotbin 2 297 gram, hotbin 3 517 gram, hotbin 4 1067 gram, dan filler 1100 gram. Nah, ini untuk mencari PB. Mencari PB itu ada rumusnya, dengan rumusnya AK kali 0,039 kali AH kali 0,045 kali FF kali 0,18 kali konstanta kali AK. Ini adalah yang data-data yang udah saya dapatkan dan teman-teman ketika melakukan praktikum. Keterangannya untuk AK itu agregat kasar, AH agregat halus, FF fraksi filler. Dan untuk konstanta bisa kita ambil dari 0,5 sampai dengan 1. Saya mendapatkan PB 5,59 sampai 5,59% sampai dengan 6%. Nah, ini untuk penambahan aspal. Ini untuk contoh rumus-rumusnya. Dan saya mendapatkan hasil untuk sampel 1 dengan variasi aspal 4,5%. Hasilnya 51,50 gram. Untuk sampel 2 dengan variasi aspal 5%, didapatkan 57,58 gram. Untuk sampel ketiga, variasi aspal 5,5%, dihasilkan dengan 63,80 gram. Untuk sampel 4 dengan variasi aspal 6%, menghasilkan 69,77 gram. Untuk sampel 5 dengan variasi aspal 6,5% menghasilkan 76,08 gram. Nah, ini jadi proporsi campuran untuk beton campuran variasi aspal adalah hotbin 1 110 gram, hotbin 2 187 gram, hotbin 3 220 gram, hotbin 4 550 gram, dan filler 33%. Dengan variasi aspal, untuk melihat dengan menggunakan aspal campuran berapa persen yang pas dengan cara dilihat secara virtual. Sampel 1 51,50 gram, sampel 2 57,58 gram, sampel 3 63,80 gram, sampel 4 69,77 gram, dan sampel kelima 76,08 gram. Jadi kenapa saya dan teman-teman tuh ngambil 5 sampel agar ada perbandingan mana nih si sampel 1 sampai 5 itu yang pas untuk nanti kita uji di lapangan, untuk kita menjadikan si bahan ini untuk bisa dipakai untuk di lapangan gitu. Jadi hasil analisa itu sama seperti tadi, ada analisa percobaan, hasil, dan analisa kesalahan. Hampir sama seperti yang tadi. Faktor dari analisa kesalahan itu ada alat, cuaca, dan human error. Jadi untuk kesimpulan dari pengujian berat jenis ini sama dengan di awal. Dari pengolahan bahan di kuari, kemudian pembagian sampel dengan alat splitter, dan dilakukan pengujian untuk bahan agregat kasar dan halus. Yang bertujuan hasil dari pengujian tersebut diperuntukkan untuk mengetahui jumlah proporsi dari setiap jenis agregat dan untuk mengetahui jumlah tambahan aspal dan variasi serta penambahan filler dan campuran filler untuk campuran si aspal tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah proses perbuatan sampel campuran untuk pengaspalan. Percobaan terakhir ini bertujuan untuk mengetahui campuran, proporsi agregat kasar, agregat halus, terus tambah filler, tambah aspal dengan menggunakan data yang mana yang pas. Data yang pas itu ketika ketika sudah tercampur, kita lihat secara visual nih, campuran nomor berapa yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah pada aspalnya. Jadi campuran mana yang pas untuk nanti kita untuk nanti si aspal ini dipakai di lapangan. Untuk peralatannya hampir sama kayak yang tadi, cuma ini tambah termometer sama sendok sama kertas sama adukan.
bahannya masih sama, cuma penambahan pilar sama aspal. Nah, ini contoh. Jadi ini timbangan dari setiap jenis hot bin 1, 2, 3, screen, dan abu batu dengan berat timbangan dari masing-masing yang sudah dilakukan perhitungan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ketika semua bahan ini kemudian dipanaskan sampai dengan suhu 160 derajat. Hasil pemanasan ini kemudian ditimbang untuk menghitung berat agregat panas yang digunakan untuk menghitung berat aspal. Jadi dilakukan ini dengan menggunakan 5 sampel yang tadi. Jadi untuk ketika sudah panas, terus kita hitung nih berapa gram aspal yang kita tuangkan ke campuran tersebut. Dan tadi kan udah ini ya si perhitungannya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian setelah itu kita panaskan si campuran yang tadi sambil kita aduk-aduk si agregatnya, dan kita tunggu nih si suhunya mencapai 160 derajat. Jadi maksimal itu 160 derajat Celcius. Nah, setelah kita aduk semua, terus kita udah mencapai 160 derajat Celcius, kelima sampel tersebut kita tuangkan nih ke dalam kita tuangkan ke si kertas ini. Jadi kita lihat secara visual komposisi mana nih yang akan kita pakai dalam lapangan tersebut dari kelima sampel tersebut ini. Ini secara analisanya hampir sama kayak seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya lampiran dokumentasi. Nah, tadi di si aspal, di hasil terakhir untuk si pengaspalan mana yang kita dapatkan untuk nanti di lapangan. Kemarin yang saya dapatkan ketika melakukan praktikum itu, yang saya dapatkan itu sampel nomor 4. Jadi si sampel nomor 4 itu si kadar aspal sama campurnya pas gitu. Jadi tidak lembek, tidak terlalu keras juga gitu. Jadi pas untuk dipakai di lapangan. Ini yang terakhir lampiran dan dokumentasi dari kelompok kami ya. Ini untuk lampirannya ada pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar, pengujian berat jenis, analisa agregat gabungan. Ini untuk sesi dokumentasi dari kelompok kami. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Mohon maaf juga bila tutur kata yang ada banyak yang salahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.